balik lagi ke podcast TIK, di mana di sini ada segmen baru nih guys, yaitu Error Life Stories. Di mana di sini kita bakal ngebahas kehidupan yang error. Oke. Dan sebelumnya kita Error Life Stories ini sendiri punya tema, di mana temanya tentang kehidupan yang tidak sesuai dengan script. Oke. Kalau berdua doang kayak kurang asik ngobrol ya. Di sini kita bakal ada bintang tamu yang sangat spesial. Kalau nggak salah ini dia baru pulang dari Spanyol. Nah, jadi panggilan dia di Spanyol itu kalau nggak salah Luis ya. jadi kita panggilkan langsung Bang Dipa. Bonjour. Oke. Alat program. Halo guys. Prancis. Kenalin dulu Kak, kenalin. Ayo Salah kenalan dulu ya, negara teman-teman. lagi anjrot. Perkenalkan, gue Trodivan. Di sini gue sebagai pasien pertama Error Life Stories ya. Oke. Oke, Dari jadi kelas apa mana nih sih, temanya Kak? nih? Apa? Dari kelas mana? Kelas mana? Privasi teman-teman. Oh, oke. It's okay. Iya. Ntar kan gak enak lah kalau gue cerita banyak. Ntar anak kelas gue tahu kan gak enak banget ya. Iya. Sini anonim banget lah pokoknya. Iya. Ini kalau nggak salah suaranya bakal diedit jadi suara chipmunk ya. Suara mawar. Ya udah oke. Kira-kira belakangan ini lu lagi nggak sibuk ya? Ya agak aneh gak sih guys pertanyaannya ya. Harusnya ditanya sibuk atau enggak. Jangan buka kalau gue nganggur gitu loh apa. Ya udah, kesibukannya apa sih Bang Dipan? Ya tadi habis pulang dari Spanyol kan. Oh, itu ngapain? Kuli. Ngaji di sana. Enggak. Ngaji. Kebetulan di sana emang lagi ada kerjaan. Oh iya. Emang suka kayak gitu ya? Iya. Perginya ke Spanyol Ke gitu. Spanyol. Sekarang tuh apa ya kalau orang-orang zaman sekarang hidupnya error pergi ke Bali kalau gue ke Spanyol. Ngapain ke sana? Hah? Ngapain? Jualan tape. Masa di Spanyol jualan tape? Gak ada yang tahu memperkenalkan budaya kita, makanan kita kan apa salahnya? Gak ada tape. Ya kan gak ada yang tahu. Oh sini lucu ya teman-teman. Ya udah, lanjut. Error nggak di Spanyol? Error sih kebetulan. Ini aja di topiknya udah mulai error nih teman-teman. Sebenarnya lo tinggal di mana sih Bang? Gua ya bocah Priok Priok Pride Pride. teman-teman. Error banget tuh. Wah kacau men. Pantesan sih bintang tamunya lo. Asalnya dari Priok. Jangan diskriminasi orang Priok kan. Walaupun orang Priok keras seperti itu, error mereka apa kalau orang Priok walaupun hidupnya error, tapi mereka nggak pernah mengakhiri hidup mereka. Kacau men. SMA nih satu. Paling narkoba. Treat ada ya nanti ya treat gitu. Oke. Ngomongin soal tadi Error Life Stories, terus temanya kehidupan yang gak sesuai sama skrip. Lu pernah nggak bikin skrip? Gak. Lu pernah nggak mengalami yang benar-benar kayak kehidupan lu tuh gak sesuai nih sama yang gue bikin gitu? Pernah Yang gue dong, rencanain. pernah banget malah. Jawaban bintang tamu Banyak podcast kayaknya ya, gini. banyak banget. Banyak. Perlu dicontohin nih. Ya nggak usah contoh kan jangan emang kan ceritanya kehidupan. ya. Iya. Oh iya benar sih ya. Oke, kalau ngomongin tentang hal-hal error tadi yang kayak lu tanyain, apalagi kayak kalau ngomongin skrip kan berarti kita udah ngerencanain sesuatu kan. Iya. Kayak misalkan gue mau pergi segala macam, terus udah nge-planning kayaknya pergi sini segala macam. Ternyata di hari esoknya tuh ada aja gitu hal-hal yang kayak nggak bisa kita prediksi gitu loh. Kayak misalkan nungguin. Ayo guys, ini Jangan misalkan mulu. oh iya jangan misalkan ya. Best and Bohong lu ya story. Astaga. Oke, serius. Long ya, 1, 2, 3. Oke, hidup yang tadi tidak sesuai skrip ya. Ini topiknya lumayan seru sih guys sebenarnya. Karena kalau dari gue pribadi nih ya, ada lumayan banyak kalau kesah gue kayak misalkan planning gue yang gagal dalam hidup, cuman alhamdulillahnya gue masih bisa bertahan sih, kayak tetap melanjutin hidup segala macam. Kayak misalkan kalau dalam pengalaman gue itu pernah
Ini orang ngeselin gitu loh. Lu kalau lu pada nih yang dengerin, kalau lihat langsung mukanya pengen gaplok gitu. Apa pernah? Gue tuh pernah nge-planning kayak masuk aduh nggak enak ya kalau gue ceritain ini ntar PNJ tersinggung lagi. Enggak. PNJ nggak dengerin ini kok. Oh iya. Benar sih. Benar. dengerin mahasiswa. Oh iya benar. Ya pasti contohnya kayak inilah prepare tentang apa namanya masuk PTN ini salah satu. Sudah kalau dari gue pribadi kekecewaan terbesar gue tuh yang PTN ini karena sebenarnya gue kan kalau sebelum kita memasuki masa-masa SNMPTN mungkin kalau sekarang ya kalau terus ada SBMPTN yang gitu kalau di zaman gue kayak gitu sih guys itu preparingnya luar biasa banget kayak pokoknya itu adalah gue tuh seumur hidup nggak pernah ambis pada masa itu cuman masuk ke masa itu gue benar-benar jadi orang yang apa ya ambis tiba-tiba aja karena gue tuh selama SMA tuh kerjanya main-main doang terus pengen masuk PTN yang gue pengenin makanya gue berusaha untuk ambis di masa-masa akhir SMA gue. Nah udah tuh dari situ kan gue mulai prepare segala macam. Ujung-ujungnya malah nyemplung ke sini ya kan. Emang lu mengusahakan apa sampai lu ambis banget di penghujung tombak itu? Ambis banget. Gue tuh sampai beli wangsit yang tebal banget tau gak sih lu buku-buku. Oh iya tahu. Iya kan. Gila. Itu gue beli tuh. TBK gitu ya? Ya, gue langganan Ruang Guru sama Genius. Bayangin orang mah satu aja, gue dua-duanya. Jadi ruang guru yang jenius tuh. Iya. Ya kan kita apa namanya? Pakai dua-duanya terus udah tuh di situ kan gue belajar udah segala macam. Kenapa gue lebih milih belajar online gitu karena lebih praktis aja sih karena walaupun ujung-ujungnya tuh kalau lebih online tuh minusnya kayak gitu jadinya yang tadi kita nonton video malah geser ke video lain kalau ke sosmed kayak gitu kan ya udah dari situ tuh udah belajar pas ini lu tau gak sih di zaman SMA tuh pas kelas 9 gitu ada siswa pilihan Kelas 9 SMP dong iya, bang. kelas 12 SMA lu di mana tuh? Masih kelas yang 9. ini apa eligible menurut Oh iya itu ada sampai sekarang pun ada. itu nyesek banget guys sumpah itu nyesek banget karena dari circle gue cuman gue doang yang nggak masuk eligible padahal kayak gue malah lebih prepare dari mereka cuman kayak malah mereka yang masuk kayak di situ gue apa ya lumayan nyesek gitu kekecewaan gue tuh. Tapi eligible itu setelah yang lu ambis atau yang Kan masanya sama. enggak maksudnya lu gue udah enggak eligible nih gue harus berusaha nih harus. Enggak, dari sebelum itu. Karena makin nyesek dong. Iya, karena gimana ya temen gue yang cuma main-main aja ternyata masuk loh. Jadi kayak udah tuh dari situ gue ngerasa ini aja mulai kecewa aja gitu sama dari gue sampai nyayat tangan gue. Wih, bener. alay banget. Enggak lah guys, ini kan inian kita harus tetap kuat guys. Udah pokoknya dari situ karena gue nyesek kan udah tuh karena pokoknya gue tuh ngelampiasin kekecewaan gue tuh dengan apa ya main sebebas-bebasnya karena tadi kelas 9 itu masa-masa gue direnggut 12. Ya 12 Enggak move on nih dari Maaf. zaman kelas 9. lupa mulu guys. Udah pokoknya dari kecewa tadi karena nggak masuk eligible udah tuh gue ini salahnya gue sih gue akuin dari masa itu yang harusnya gue belajar lebih keras lagi buat UTBK gue malah main sebebas-bebasnya kayak karena kesel sia-sia gue belajar orang nggak dianggap ya kan kayak gitu udah gue main sebebas-bebasnya tuh kayak nggak belajar lagi nggak apa lagi malah terus tiba-tiba udah deket UTBK kan UTBK tuh gue bener-bener kosong banget sebenarnya gue bahkan sampai gue tuh bukan belajar UTBK tapi lo tau gak sih tutorial YouTube yang cara jawab UTBK yang acak yang Cepet
aja ngecit. Iya, Ngecit. gue lebih nonton itu daripada nonton Ruang Guru sama Jenius yang udah gue langganan. Percuma dong. Ruang Guru Jenius itu. Iya, percuma guys. Lebih bagus YouTube ngecit itu. Iya, tapi worth Emang guys. iya worth it tuh. Worth it, bisa masuk PNJ loh ini gue. Tapi emang sebelumnya inceran lo apa bang sampai kayak ambis banget gitu? Nah, pertanyaan yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi dia. Salam lagi. PTN inceran gue tuh sebenarnya UNS. Universitas? Negeri 11 Maret. Masa nggak tahu UNS? Iya. Terus? Nah, kenapa UNS? Karena di situ tuh enak aja. Tante gue kan yang paling kaya di situ. Nah, realistis bro. Anjay, Yoi. privilege. Dia Iya. sebelum gue nginceritanya dia udah iming-iming gue. Udah pokoknya om sama tante bisa nampu kamu. Ada motor, ada apa segala macam. Beuh, Pokoknya kacau. ya dia ada. Ntar bisa part time juga di pasar malam. Lah enggak, emang dia punya pasar malam. Iya. Enak banget dah, pokoknya udah diiming-imingi kayak gitu dah. Wah, siapa yang nggak pengen? Mana pas gue cek UNS itu ternyata top 10 ini kan PTN. Kayak gue ngincar itu. Terus pilihan kedua gue sebenarnya bukan PNJ-nya sih, lebih ke multimedianya. Karena emang gue dari dulu demen ginian kan, ngedit dan segala macam desain. Nah, terus gue nyari-nyari tuh kebanyakan yang sekolah-sekolah gitu. Ya, bener dia mah mau SMK lagi. Tadi kelas 9. Perguruan tinggi yang jurusan multimedia itu jarang. Dan kalaupun ada lumayan mahal, kayak di IKJ itu kan kayak gitu kan. Yang desain grafis gitu lumayan mahal. Terus gue nemu PNJ. Yaudah, akhirnya gue pilih PNJ, TMD yang di Tujuan UNS udah lama tuh. Dari awal-awal SMA kah? bahkan gue pas lahir tuh bukan OE tapi Wes, kacau. Pantesan ambis sampai Iya. jenius diikutin. ya pokoknya udah tuh dari situ terus karena akhirnya nggak keterima UNS, kecewa kan. Pasti kalian pernah kan ada di masa-masa itu kecewa nggak masuk PTN Indiana. Ya udah deh, akhirnya dari situ nyoba buat jalanin aja, ternyata malah ujung-ujungnya gue nyaman di sini, bisa ketemu kalian. Wih. Ini nanti besoknya yang itu ya, terangkanlah ya. Oh, gue kira Lagu opik. Jadi disitulah yang kayak lu udah nge-planning bisa masuk UNS, Ya. berusaha, dan ternyata kekecewaan pertama tuh eligible ya, ternyata nggak lolos. Tapi dibayar sama UTBK lu yang lolos masuk PNJ. Nyesel lo? akhir-akhir ini gue mulai banyakan mensyukuri hidup aja sih. Widih. Jadi mungkin di sini nextnya gue mau bahas tentang gimana cara ngatasin errornya kalian. Jadi kan errornya udah diceritain. Iya, tuh. iya. Masa mau error mulu kan hidupnya. Yang pertama teman-teman. Ini gue kayak motivator banget ya. Yang pertama, kalau misalkan emang ya gue tau lah, gue nggak bisa ngegeneralisir kayak kekecewaan semua orang tuh tingkatnya sama, kayak yang gue rasain mungkin ada yang lebih berat lagi rasa kecewanya segala macam. Cuman yang pasti jangan terlalu berlarut dalam kesedihan itulah, jangan terlalu berlarut dalam kekecewaan itu, karena kalau lu pikir-pikir lagi ya, lu tuh ketika kecewa lu tuh nyalahin ketika kecewa lu nyalahin banyak hal termasuk diri lu sendiri. Tapi ketika lu ada di masa senang, lu tuh kayak ya udah malah nikmatin aja. Kenapa lu nggak bisa nggak bisa ngelakuin hal yang sama kayak ketika lu senang gitu? Misal nih, kalau lu senang, pikiran lu kan cuman ya udah senang aja. Apa masih kalau senang ya senang aja. Jangan kalau sedih lu tuh Pikirin Apa aja di ini malah bawa takdir kadang ya kan. Kenapa sih ya Allah hidup begini banget ya kan, bawa Tuhan tuh, terus nyalain diri sendiri, kenapa sih gue orang begini banget segala macam. Tapi ketika lu senang lu nggak kayak gitu, lu kayak ya Allah enak banget, gak ada gitu kan lu pasti. Terus kayak Padahal seneng gak inget Tuhan. Iya. Susah inget Tuhan. senang juga, lu ketika senang lu gak ada anjay emang pantas nih gue senang, gak ada kayak gitu. Tapi giliran lu sedih lu kayak gitu kan, kayak ngapain lu ngebedain hal kayak gitu. Maksudnya harusnya lu bisa bersikap sama ketika lu lagi bahagia sama ketika lu lagi kecewa gitu. Terus yang kedua, jangan ini aja sih, banyakin ekspektasi. Karena kan kalau orang bilang
hidup itu harus sesuai rencana, harus direncanain. Terus ada yang bilang juga hidup itu ngalir aja. Sebenarnya ya itu pilihan hidup masing-masing ya, cuman menurut gua lebih ke arah timingnya aja sih kalau ngomongin hal kayak gitu. Kayak misalkan lu emang lagi ada di fase yang harus hidup ngalir ya ngalir aja. Tapi ketika emang harus lu menghadapi sesuatu terus lu planning ya nggak ada salahnya untuk planning kan. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Itu lebih ke arah pilihan atau timing lu memilih untuk hidup mengalir aja atau hidup sesuai rencana. Kayak gitu sih paling. Untuk hidup ngalir pun jangan terlalu mengalir ya. Iya, jangan terlalu mengalir. Sama ini sih paling kan kalau misalkan mau apa ya, mau ngatasin kekecewaan itu lawannya harus pakai kebahagiaan. Nah, kalau ngomongin kebahagiaan, ini mungkin yang akhir-akhir ini baru gua sadarin ya. Kadang tuh kita kalau ngomongin soal kebahagiaan itu tergantungkan kebahagiaan kita terhadap hal lain. Kayak ngegantungin kebahagiaan kita sama seseorang atau ngegantungin kebahagiaan kita sama satu hal gitu. Padahal sebenarnya kebahagiaan itu tuh bisa kita ciptakan sendiri. Kayak misalkan tadi yang kamu orang, lu mau pergi kemana-mana gitu sama temen lu, terus kalau nggak ada dia, lu jadinya males pergi segala macam. Padahal sebenarnya nggak ada salahnya lu pergi sendiri gitu. Terus kayak lu tergantung kebahagiaan lu. Kayak kalau gua nggak main kayak hobi lah, misalkan hobi, kayak misalkan gua nggak main game, hidup gua nggak bakal bahagia deh. Padahal sebenarnya kebahagiaan itu tercipta karena lu sendiri nyaman ngelakuinnya kan. Jadi kayak jangan tergantungkan kebahagiaan itu terhadap sesuatu, karena pada dasarnya kan kebahagiaan itu sesuatu yang abstrak ya. Jadi ada kalanya nggak usah terlalu dipikirin bahagia itu karena apa, tapi lebih pikirin gimana cara kita buat kebahagiaan baru gitu loh. Jadi jangan tergantungin kebahagiaan itu sama satu hal doang, ada banyak hal kayak gitu. Jadi kalau ngomongin tentang error dalam hidup, palingan sih kayak gitu guys ngadepinnya. Jadi nggak perlu yang terlalu berlarut-larut sama cari apa hal yang bisa lu buat bahagia kayak gitu. Sama ini sih guys, ini terakhiran nih kali ya? Enggak deh. Gue yang nutup kata gue podcastnya. Ini dari tadi gue ngomong deep banget ya. Deep banget ya. Ini ntar ada Dexon yang bikin nangis dah ini ya. Kalau lo ngerasa hidup lo error, sebenarnya hidup lo tuh gak pernah error. Karena apa? Karena hidup ini emang apa ya? Ini gini, basically hidup ini gak ada artinya. Nihilism banget. Hidup ini gak ada artinya teman-teman. Karena hidup ini gak ada artinya, makanya lo bebas mengartikan hidup lo sendiri. Adem, bro. Gila. Menohok sekali guys. Kalau kalian ada gak sih hal-hal yang error di hidup kalian? Wih, dibalikin. Iya. Oh, host mau cerita juga. Nisa ada nggak Nisa? Oh, nggak pernah ya kalau kita ya. Paling programan. Iya, program kalau lagi ngeprogram. Tapi nggak jauh beda sih, maksudnya kehidupan tuh nggak jauh beda pasti. Yang dimana gue ngalamin kayak lu tapi bukan untuk kuliah. Gue ngalaminnya itu pas dari SD mau ke SMP. Dulu kan hektik ini banget ya, kayak jadi ajang bergengsi sekolah negeri kayak lu mau sekolah negeri yang mana gitu, sampai lu nyebrang kota, nyebrang kabupaten, apa aja diseberangin kan. Nah di situ jadi kayak gue pernah ngerasain yang kayak lu, kayak gue udah berusaha nih UN, kan dulu ada UN, ada TO yang kayak gitu udah yang bulat-bulatin kertas tuh sampai nggak boleh ada yang bolong yang begitu. Terus gue seberjuang itu kayak dapat sekolah negeri tadi ya. Iya, kayak sampai maksudnya gue tuh sampai konsultasi ke tante gue gitu kayak, oh ini tuh kurangnya di mana, ternyata pas keluar lah name gitu nggak sesuai ekspektasi gue gitu lah. Emang ekspektasinya name-nya berapa? 40, iya dong. Ada deh pokoknya 30. Bukan ke name gue sih, bukan ke name gue, tapi bukannya di masa lu itu udah donasi. Masih ada name tapi udah ada zonasi. Dan kebetulan di sini tuh ya gimana ya, gue kecewanya ya kayak lu gitu. Gue yang berusaha, ternyata teman gue yang kayak gak mengusahakan itu dapet gitu, kayak oh ya udah. Dan ternyata pas gue jalanin aja yang kayak lu, gue better di sekolah ini. Dan teman gue yang masuk negeri ini bercerita,
nggak enak di situ gitu loh. Ternyata ada, ya balik lagi lu selalu berpikir positif apa yang udah dikendakin sama Tuhan, karena kan Tuhan gak bakal ngasih jalannya kayak gitu kalau Tuhan gak sayang lu gitu loh. Jadi ya semuanya dari semua keeroran itu pasti ada hikmahnya. Benar sih guys. Pasti kalau ada di masa-masa itu ini ya mikir gak, kenapa sih hidup Iya, itu gak pernah adil ya? negatifnya. Hidup gak pernah adil, malah apa ngejudge kalau kehidupan ini gak ada. Padahal sebenarnya gini loh guys, adil menurut kita itu bukan berarti sama dengan adil menurut Tuhan. Tahu gak sih kayak keadilan yang didefinisikan Tuhan itu bukan berarti 50/50. Tuhan itu lebih tahu kapan kayak misalkan orang ini kayaknya lebih bagus 40 deh dibanding 40/30 dibanding 50/50. Paham gak sih? Iya, jadinya apa ya, keadilan yang menurut apa keadilan yang diberikan Tuhan itu tuh bukan hal yang kayak keadilan yang dipikirkan sama manusia. Manusia kan kalau ngomongin soal adil itu udah pasti 50/50. Iya, harus banding, harus tetap sama perbandingannya. Iya kan? Padahal sebenarnya enggak harus 50/50 untuk jadi 100. Iya. Kadang lu bisa 20/80, kadang lu bisa 70/30 gitu loh. Kadang lu bisa cos 120 derajat dikurang. Iya, itulah ya. Undang Jerome juga nih kayaknya. Lagian tadi kalau ngomongin tadi itu sekolah negeri, yang negeri itu kan belum tentu bagus guys. Ayam negeri main kampung ayam malah ayam kampung kan ya. Bener. Ini apa sih? Mau bahas apa lagi? Ayam, bahasa ayam. Oke. Ayam dulu atau telur dulu? Hah? Ayam dulu atau telur dulu? Nanti ada yang keburu. Tapi gue tim bubur diaduk. Lah, nggak jelas ya guys. Orang nanya apa? Karena nggak ada ujungnya ngomongin telur sama ayam. Tapi lu pernah nggak ini jadi kerupuk bawang? Jangan Enggak, Bang. Bumi bulat atau datar? Gue tim bumi diaduk sih. Udah di luar nalar ya guys. Anissa ada cerita? banyak. Kayak kalau dia nggak habis deh. Jadi nanti ada satu episode di mana Anissa tuh podcast sendirian cerita sendiri guys. Iya kayak tiba-tiba Anissa gimana nih? Oh dia udah nge-tag sendiri ternyata. Ada cerita yang gitu. Ada pernah ngalamin pas SMP juga, pas masuk kuliah juga pernah kan yang Sedih banget ini sih. Yes. Ini sedih banget sih. Gua gak pernah netesin air mata dalam hidup gua, cuma pas ngomong gua deres banget. Hujannya terus. Ya berarti emang. Tapi kalau kalian nih, tipikal orang kayak misalkan tadi ngalamin error dalam hidup, kalian tipikal orang yang mendem atau yang kayak cerita ke orang lain untuk bantuin kayak orang dalam hidup kalian? Kalau gua, Nisa dulu deh. kalau gue ya mendem. Dia tipikal mendem. Nah, kalau lu? Kalau gua mendem dikit. Gak ada nih, mendem dikit tuh gak ada guys. Pasti banyak. Hampir tentu. Enggak, jadi kadang maksud gue sih manage diri gue aja. Kayak ada sesuatu yang memang harus gue pendem, ada yang sesuatu yang kayak gue butuh gue keluarin deh. Dan paling ujung-ujungnya orang tua sih. Yang pertama gue ini pasti mama. Kayak ya gue ngobrol dia sama gue kayak Wanda kayak enggak, tapi emang iya mama gue tuh selalu, karena apa ya, gue sedekat itu mungkin ya mama gue, karena dari SD tuh yang kayak misalnya gue jatuh atau apa pasti mama gue tuh udah tahu gitu loh, kayak kamu habis jatuh kak gitu. Jadi kayak ada mau kontak batinnya ke mak gue, jadi gue mendem pun mak gue tahu gitu loh, mama gue tahu ini anak lagi banyak pikiran, nih anak lagi, jadi kalau disenggol dikit langsung kayak iya kayak gini cerita gitu. Berarti emang sedekat itu sama mama ya? Iya. Kapan terakhir kali ketemu mama? Langsung datang nih mau gue. Kayak di acara, Dipatahin dong saya tahu. kayak di acara-acara ya yang datang emaknya gitu. Aduh, terakhir tadi pagi. Jangan gitu lah anjir. Tapi kayaknya ya kalau ngomongin soal mama lu, Kok mama gue? Ngomongin mama gue. mama lu pasti pernah ngalamin error kan? Undang mak gue. Ya, kayaknya errornya tuh ada di lu dah. Canda guys. Kalau iya Kalian sih, semua beban. kalau Disa kenapa lebih milih mendem gitu? Kenapa? Dia Ya punya karena temennya. belum. Iya. Ada. Kasih. Canda guys. Kenapa sayang? Enggak
karena dia nggak mau ngerepotin orang aja. Sama lagi kan. Lu juga mendem. Gue mendem. Gue nggak pernah. Tapi lu tadi habis cerita. Tapi kan tadi itu udah dilewatin. Itu cerita palsu guys. Percaya guys, jangan percaya. Nggak, kalau gue akhir-akhir ini setelah ngalamin kekecewaan tadi, gue lebih milih mendem gitu. Gue tuh jarang curhat kalau ceritanya tuh nggak ada kaitannya sama orang lain gitu loh. Maksudnya kalau misalkan di tongkrongan pada TikTok itu, gue di TikTok tuh hal yang nggak ada korelasinya sama mereka aja. Kayak misalkan kericuhan di kelas, kayak gitu. Jadi internal diri lu nggak usah. Internal diri gue tuh nggak ada yang tahu gue gimana. Karena tadi kayak Anissa, gue tuh malas ngerepotin orang lain. Gue belum tentu orang lain tuh mau direpotin gitu kan. Jadi apa ya, kadang tuh sendiri tuh bukan berarti gini loh. Kadang orang yang rame-rame pun yang kayak curhat segala macam belum tentu solusi kan, belum tentu solusi kan. Menemukan solusi. Lu cuman ada tempat apa ya, ada tempat Sharing untuk doang. sharing doang. Cuman yang ke sharing cerita lu doang, bebannya emang kagak, masih ada diri lu kan. Dan mendem itu bukan berarti apa ya, bukan berarti salah juga. Kadang emang ada sesuatu hal yang kayaknya lebih baik kita selesaikan sendiri deh. Karena yang tahu jawaban atas masalah kita itu kan cuma diri kita sendiri gitu. Betul. Dan kalau misalkan malah gini, gue lebih milih curhat sama ChatGPT daripada sama orang lain. Oh my god. Sumpah gue lebih milih ChatGPT gue. Karena dia langsung menemukan solusi. Enggak juga sih. Apa enggak? Karena apa ya? Dia ChatGPT ngomong yang sabar ya gitu. Enggak. ChatGPT misalkan Aduh, ini udah nasib. GPT, wah kok begini banget sih. Terus ya, kata dia? Dia nggak ada tuh jawaban kayak lu mah masih mending. Keluar kata-kata mutiara Iya. itu. Itu justru solusinya ada di situ. Iya. Udah guys, ini kalau misalkan kalian curhat terus masih mendingin, kalian harus bersyukur guys. Karena hidup dia lebih berat ya. Kita ketawain aja. Motivasi untuk kita. Kasian amat ya hidup lu gitu aja guys. Kalau misalkan lagi curhat masih mendingin. Oke, kayaknya udah berapa menit ya? Udah sehari. Udah berapa bang guys? 12,5 jam guys. Mampus mikirin editnya gimana lu. Oke. Ya teman-teman, Mungkin jadi menarik banget pembahasan kali ini Anis ya. Banyak banget yang kesedihan. Iya, kesedihan memang harus diceritakan. Jadi ini tuh bukan buat wadah Bang Dipan doang nih yang mau menceritakan kayak gini. Buat kalian juga yang mau sharing time, mau nanya-nanya solusi. Ya tadi kayak gimana sih, maksudnya lu mau sharing pendapat lu, cara lu manage biar nggak terlalu terpuruk kayak gimana bisa banget di podcast kita ya. Di era life story. Nah, ya ini mungkin menurut gua ya. nah ada lagi guys. Kata penutup. Oh, last. Ini kebetulan karena gue yang punya kuasa di sini ya teman-teman. Ya. Kalau yang mau curhat tenang aja. Nggak apa ya, kalau emang benar-benar pengen cerita itu kita bakalan nggak anonimin kok. Suara kalian bakalan diganti dengan suara rakyat lain. Kayak suara buah. Ya bakal dianonim kok, tenang aja teman-teman. Jadi nggak perlu takut kayak kalau cerita di sini mah ntar disebutin namanya terus ceritanya. Enggak. Ini kebetulan dia aja yang penguasanya. Iya. Kita karena nggak ada bintang tamu aja guys, makanya kayak gini. Jadi ngalor ngidul aja obrolannya. Dan apa ya, nggak bakalan di ini juga, kita nggak bakalan nyebarin siapa atau apapun cerita kalian. Maksudnya kita cukup anonim banget lah pokoknya. Paling diketawain doang sama kita di sini. Ya, pokoknya ceritanya guys. Jangan dengerin. Ya udah nggak ada usah. Oke guys, terima kasih Bang Dipan. Podcast ini sangat bermanfaat dikit. Nggak banyak. Turun lah. Kalian yang lagi senggang waktunya bisa dengerin podcast kita. Sampai jumpa lagi di segmen selanjutnya. Bye bye. Formal sekali ya. Formal sekali tuh guys.